4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan belajar berbagi ilmu tentang bagaimana caranya membuat instrumen penilaian dengan menggunakan Google Form. Sebelum saya praktekkan cara membuat instrumen penilaian dengan Google Form, saya akan memperlihatkan yang sudah jadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan formulir instrumen penilaian dengan menggunakan Google Form ini seperti ini. Jadi, tampilannya seperti ini. Pertama-tama, peserta ujian ini diminta untuk mengisi identitas. Dan di sini yang saya buat, ini diminta hanya nama peserta didik saja, dan namanya tinggal pilih saja yang sesuai. Misalnya Ade Abdul Jalil. Kemudian di sini diminta untuk mengisi token. Token ini kode, fungsinya untuk mengontrol agar siswa tidak ada yang mengerjakan duluan, juga tidak ada siswa yang telat mengerjakan. Karena nanti setelah 15 menit kemudian atau 10 menit kemudian, tergantung gurunya. Kalau misalnya 10 menit, maka setelah token dirilis, diumumkan ke peserta, nah 10 menit kemudian tokennya diganti. Sehingga ketika ada yang telat masuk lebih dari 10 menit, token yang sudah kita rilis atau diumumkan tadi sudah tidak berlaku lagi, sehingga anak tidak bisa melanjutkan melihat soal. Nah, saya contohkan. Misalkan anak mengisi tokennya salah, maka ketika dipijit next, ini akan muncul token tidak sesuai, silakan hubungi guru kalian. Kalau misalkan tokennya betul, kita next, maka tampilannya akan muncul soal seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan token betul, tepat, maka kita dibawa ke halaman soal seperti ini. Dan siswa bisa langsung mengisi. Nah, ini soalnya saya berupa gambar, jadi bukan berupa teks. Nah, ini berupa gambar. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah, walaupun di sini teks, sebenarnya saya ngambil berupa gambar. Saya sediakan option seperti ini. Kalau jawabannya A, anak tinggal klik A, dan seterusnya sampai beres. Tinggal klik saja, pilih option yang sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, sampai beres, siswa tinggal submit. Nah, ketika di submit, maka kita akan menerima di sini di respon. Nah, ini sudah saya berikan, dan di sini ada 14 respons. Nah, di sini hasilnya, analisisnya sudah ada, rata-ratanya, mediannya, ranknya. Ini nilainya yang paling kecil 20, yang paling besar 100. Ini data yang lebih lengkapnya. 100 ada 2 orang, 80 ada 1 orang, dan seterusnya. Kemudian ada juga seperti data-data yang lain, ya. Seperti
ini, dan lebih jelasnya sebenarnya ada di sini, ada juga analisis tier soal. Nah ini, nah lebih jelasnya untuk nilainya ini sebenarnya di sini. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah waktu siswa ketika mengirimkan jawaban. Kemudian ini nilainya 80, 100. Nah, ini per 100 itu ini skor totalnya. Karena skor totalnya 100, kita tidak usah menghitung kembali, tinggal ambil saja 80, 100, 20. Nah, ketika skornya lebih dari 100, misalkan 120 atau bahkan kurang dari 180, ini perlu diolah kembali sampai rentang 0 ke 100 ya. Nah, ini nama-namanya yang mengikuti ujian. Nah, ini isian anak. Nah, ini kita bisa gunakan, manfaatkan untuk diolah kembali sehingga tampilannya menjadi analisis soal. Kemudian, nah ini yang sebenarnya kita buat nanti, yang akan kita praktikkan seperti ini. Nah, ini yang kita buatnya seperti ini sebenarnya ya. Ada dua bagian di sini formulirnya. Pertama, bagian pertama itu identitas. Nah, ini kita bikin pertanyaan nama peserta didik, kemudian kita siapkan daftaran anaknya supaya anak tidak mengetik sendiri. Kemudian di sini diminta token ya. Kemudian bagian kedua baru kita buatkan soalnya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan buat mulai dari 0. Untuk membuatnya, pertama-tama kita masuk dulu ke Google Drive. Caranya, Ibu Bapak tinggal ketikin di sini drive.google.com ya, drive.google.com. Nah, karena saya sudah pernah masuk, ini otomatis muncul, tinggal enter saja sehingga kita dibawa ke halaman Google Drive. Nah, untuk membuat Google Form, kita tinggal pijit New. Tunggu sebentar. Nah, kemudian pilih More. Nah, di sini tampak ada Google Form. Kita pilih saja. Nah, inilah tampilan Google Form awal. Kalau yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini Google Form yang awal. Pertama, kita berikan judul. Misalkan penilaian harian ke-1. Nah, di sini penjelasan lebih lanjut. Misalkan formulir ini digunakan sebagai instrumen penilaian bab, misalkan persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Atau yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan agar anak paham betul ini seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut ke
pertanyaan pertama. Nah ini, nah kita minta data peserta didik. Sebenarnya di sini boleh nama peserta didik, kelas, NIS, silahkan yang memang kita perlukan. Namun di sini saya akan buat lembar ujiannya itu per kelas. Jadi si formulir ini saya tujukan untuk per kelas. Misalkan untuk kelas 9A. Nah, gitu. Sebenarnya ibu bapak bisa membuat satu formulir untuk semuanya. Kalau kita misalkan mengampu 6 kelas dari 9A sampai 9F. Nah, instrumennya itu bisa satu formulir saja. Itu hanya saja untuk nama peserta didik mungkin tidak bisa seperti yang sudah saya contohkan, siswa tinggal memilih saja. Kenapa? Karena seandainya satu formulir untuk semuanya 9A sampai 9F, ini tentunya pilihannya terlalu banyak. Seandainya satu kelas 32 kali 6 itu lumayan. Jadi lama nanti anak mencari nama mereka yang sesuai. Nah, kalau seandainya ingin namanya disediakan, tinggal pilih, berarti satu formulir untuk satu kelas. Nah, kemudian kenapa saya buat lebih merekomendasikan satu formulir untuk satu kelas, agar nanti hasilnya itu analisisnya analisis per kelas, tidak campur dengan kelas yang lain seperti itu. Nah, jadi saya rekomendasikan satu formulir untuk satu kelas. Nah, kalau satu kelas sudah beres, sebenarnya untuk kelas yang lain mudah saja, tinggal copy paste ya. Nah, pertanyaan pertama kita minta nama peserta didik. Nah, di sini jawabannya di sini teks pendek ya. Nah, tetapi saya ingin sediakan namanya. Di sini kalau teks pendek berartinya siswa mengetikkan namanya sendiri. Nah, kendalanya kalau mengetikkan namanya sendiri, nanti di akhir nama mereka kadang-kadang tidak sesuai dengan nama yang ada di basis data kita. Gitu. Misalkan Muhammad Adrian, kadang-kadang siswa hanya menuliskan Adrian saja. Nah, makanya saya merekomendasikan untuk nama peserta didik kita menggunakan drop down aja, pilihan ke bawah. Nah, ini tinggal kita ketikkan saja nama-namanya. Lama dong ya kalau ketikan manual, tenang. Kita bisa copy paste dari data yang sudah kita punya. Nah, saya akan mengambilnya. Kita misalkan untuk membuat yang formulir 9A terlebih dahulu. Nah, kita tinggal Ctrl C, copy ya. Kita pastekan di sini. Nah, sudah beres. Jadi siswa memilih pilihannya sudah ada di sini. Kalau ada dari data yang sudah kita pastekan ada yang keluar, ibu bapak tinggal menghapus saja, caranya dengan mengklik tanda X yang ada di sebelah kanannya. Ini sudah, kemudian ada settingan di bawah pertanyaan ini seperti ini. Nah, kita nyalakan required-nya. Ini artinya pertanyaan ini wajib diisi. Ketika dilewat sama anak, ini tidak akan bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Karena di sini ada isian atau warning harus diisi. Oke, untuk yang pertama sudah beres, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, caranya kita tinggal nambah pertanyaan. Di sini ada pilihan. Nah, pilihan untuk menambah pertanyaan itu yang paling atas, tanda plus. Nah, ini muncul lagi. Pertanyaan yang kedua, di sini ya silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya
karena satu formulir untuk satu kelas, saya cukup untuk meminta hanya nama peserta didik saja. Selanjutnya untuk controlling, kontrol, agar kita bisa mengontrolnya, saya minta token. Nah, token ini tadi sebagai password ya untuk melanjutkan. Di sini set answer text, teks pendek, oke. Tetapi isiannya bukan berupa angka, bisa teks ya. Sebenarnya berupa angka juga boleh, tapi saya akan menggabungkan antara angka dengan huruf ya. Nah, di sini contains-nya, nah ini artinya berisikan. Nah, silahkan Ibu Bapak buat di sini tokennya. Misalkan tokennya saya bikin AD123. Nah, nanti ketika sudah dirilis 10 menit atau 15 menit kemudian ini rubah supaya yang telat ini tidak bisa masuk kembali. Nah, kemudian sebelum waktunya dimulai, nah ini token ini jangan dulu dirilis. Nah, kita rilis pas tepat detik-detik menjelang ujian dimulai, sehingga siswa memulai ujiannya sama. Nah, ketika sama mengerjakannya seperti itu, ini kecurangan yang minimal bisa diminimalisir. Nah, kemudian di sini ada custom error text, artinya pesan ketika inputan anak tidak sesuai atau error. Nah, di sini kalau saya token beritahukan dulu kesalahannya, token tidak sesuai. Nah, perintahnya baru silakan hubungi guru kalian. Nah, ini pun kita setting wajib diisi, jadi kita nyalakan. Nah, sudah nyala. Nah, ini bagian identitas sudah beres. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu soal. Untuk menambah bagian, nah di sini pilihannya yang paling bawah, add section, berarti tambah bagian. Nah, kita klik, maka muncul di sini bagian kedua dari 2. Nah, ini kita kasih judul saja. Misalkan ujiannya berupa pilihan ganda, di sini boleh dituliskan pilihan ganda. Nah, kemudian di sini perintahnya, misalkan pilihlah salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Nah, kemudian baru kita ke soal. Nah, di sini soalnya kalau soal yang Ibu Bapak buat berupa full text, sebaiknya tinggal teksnya di copy pastekan saja di sini langsung. Akan tetapi ketika soal kita ada campur dengan gambar, ada di teksnya berupa simbol, misalkan X kuadrat atau indeks. Nah, sebaiknya berupa foto. Nah, di sini. Nah, karena di sini matematika lebih cenderung ada simbol-simbol yang memang di sini ketika kita mengetikkan pangkat saja lumayan susah, tidak ada. Jadi kita akan buat soalnya berupa gambar. Jadi di sini saya hanya mengetik nomor saja. Ini nomor 1. Nah, soalnya ini kita ambil berupa gambar. Tinggal klik di sini saja. Ini simbol gambar. Klik. Nah, kita diminta untuk mengisi atau mendrag, tinggal menggusur saja ya soal gambarnya untuk soal. Tapi bisa juga dengan mencari atau mengklik browse. Tunggu sejenak. Nah, terbuka seperti ini.
Nah, ini sudah saya buat soal berupa gambar. Ibu bapak yang mungkin bertanya-tanya cara mendapatkan soal berupa gambar seperti ini caranya seperti apa, saya akan buatkan video tutorial selanjutnya mengambil soal menjadi bentuk gambar. Ini mengambilnya bisa dari berbagai sumber, dari halaman internet, juga bisa dari PDF atau yang kita buat di Word, bisa. Nah, kita misalkan buat 5 soal saja. Saya ngambilnya dari nomor 6 sampai nomor 10 supaya lebih gampang karena ini hanya contoh saja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul yang kita ambil. Ini soalnya, jadi nomor 1 teks, yang ini soalnya berupa gambar. Nah, kemudian, ini jawaban anaknya, karena ini pilihan ganda, kita pilih multiple choice. Nah, optionnya kita ganti, karena anak sebenarnya tidak bisa mengklik di sini, ini hanya untuk jawaban anak saja. Ketika jawabannya AA, berarti kita siapkan option A. Nah, di sini untuk selanjutnya sebenarnya kita bisa enter saja. Ini akan otomatis B, C, D. Nah, sangat mudah sekali dan enak. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita ketikkan nomor 2. Kemudian kita ambil berupa gambar lagi. Browse lagi. Pilih nomor selanjutnya. Open. Oke, sudah muncul. Kemudian kita setel multiple choice, optionnya. Nah, enter, sudah beres. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya sudah beres. Yang paling penting langkah selanjutnya kita setting. Ini sudah beres, saya masukkan soalnya 5 soal saja sebagai contoh. Nah, yang terpenting selanjutnya adalah men-setting formulir ini. Yang pertama untuk settingan umum. Nah, ini di sini ada settingan seperti ini. Nah, ini collect email, artinya kita kalau misalkan untuk mengumpulkan akun atau email yang digunakan oleh siswa, kita tidak usah ya. Ini kalau dihidupkan berarti kita nanti di hasil akan muncul email siswa. Ya. Saya matikan saja, ini silakan tergantung ibu bapak. Kalau misalkan memang memerlukan silakan dihidupkan. Kemudian di sini ada pilihan limit to one's response. Nah, saya hidupkan. Ini tujuannya agar satu HP itu hanya bisa masuk 1 kali atau mengerjakan untuk 1 nama, untuk 1 siswa. Kalau kita biarkan seperti ini, nah kemungkinan anak akan bisa mengerjakan punya orang lain. Setelah mengerjakan dia, sudah selesai mengerjakan yang punya orang. Nah, ini bisa jadi bisa. Tetapi ketika dihidupkan, ini tidak akan bisa. Karena 1 HP hanya bisa mengerjakan untuk 1 siswa. Kemudian selanjutnya saya hidupkan ya ini agar tidak ada kecurangan, minimal di minimalisir.
Kemudian, nah setelah responden atau siswa mengirimkan jawaban, nah di sini kita apakah memberikan hak untuk mengeditnya kembali. Kalau misalkan memberikan hak untuk bisa mengedit kembali setelah mengirim jawaban, silakan dihidupkan. Ya. Kalau misalkan tidak mau, ya tidak usah dihidupkan. Nanti kalau saya, karena anak sering ceroboh, belum ada yang tertinggal, satu soal belum diisi, sudah dikirim, siswanya kita berikan saja hak seperti itu. Yang jelas, ketika mau mengedit, berarti harus masih ada dalam waktu ujian. Nah, kemudian di sini setelah submit, apakah siswa diberi hak untuk melihat rangkuman responden lain, jawaban orang lain? Nah, saya matikan saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, karena ini berupa formulir ujian, nah ini settingan kuisnya harus dihidupkan. Nah, ini jadikan formulir ini sebagai kuis, kita nyalakan. Nah, kemudian di sini akan tampilan lebih lanjut. Nah, ini silakan, ini tidak usah diubah ya. Kemudian, nah untuk yang ini penting sekali. Kalau formulir ini sebagai latihan biasa, saya kira anak bisa kita beri, kalau jawabannya salah, kita bisa langsung beritahu itu jawabannya salah dengan menghidupkan missing question. Kemudian, kalau saya, karena ini ulangannya serius, bukan sebagai latihan, saya matikan. Nah, ini correct answer, artinya siswa bisa melihat jawaban yang benar. Kemudian di akhir siswa bisa melihat hasilnya. Nah, di sini boleh dimunculkan, tetapi biasanya kalau ini dimunculkan jawabannya tidak 100, anak langsung ingin mengeditnya. Nah, jadi akhirnya coba-coba. Nah, makanya saya akan matikan semuanya, sehingga anak tidak tahu nilainya. Nah, kalau tidak tahu nilainya, mereka dijamin tidak akan mencoba-coba. Kalau A nilainya berapa, kalau B nilainya berapa, kalau C nilainya berapa. Jadi akhirnya anak mencoba-coba. Tapi kalau dihidupkan, ketika anak mengirim jawaban tidak ada nilainya, sudah tidak akan ada coba-coba seperti itu. Nah, sudah setting itu, kita langsung save. Nah, satu lagi settingannya yang perlu kita lakukan adalah mengisikan jawaban dan skor. Nah, ini kita klik nomor 1. Nah, kita setting ya. Kalau tadi sebelum disetting formulir ini sebagai quiz, ini tidak ada settingan ini untuk mengisikan jawaban dan poin. Nah, tapi ketika sudah disetting sebagai quiz, ini akan muncul. Maka klik di sini untuk mengisi skor ya. Skornya Bapak Ibu boleh tiap soal berbeda, tergantung kesulitannya enggak, silahkan. Kalau saya mau disamaratakan saja, 5 berarti tiap soal 20 skornya. Kemudian untuk jawabannya, di sini tinggal klik saja. 2x kuadrat kali x nilai 1. Misalkan di sini adalah B. Nah, kita klik. Nah, ini jawabannya berarti kita setting B. Kemudian pilih done. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pun seperti itu, klik dulu di nomor 2. Kita setting jawabannya.
Nah, skornya dulu saya isikan 20. Kemudian jawabannya D. Dan lanjut ke nomor 3. Klik dulu nomor 3. Kuis kita sudah bisa langsung dirilis. Caranya untuk merilis kita langsung ke send. Nah, di sini ada tanda ini, tanda link. Nah, linknya kita copy, kita tinggal kirimkan. Kalau ini formulirnya untuk kelas 9A ya, kelas 9A. Nah, ada yang saya lupa di sini. Ini untuk 9A dan ini nama filenya ya. Nah, ini nama file ini akan otomatis mengikuti judul di sini. Jadi kita akan save dulu ya nama filenya. Nah, ini ketika diklik ini langsung mengikuti seperti ini dan kita tinggal tambahin saja 9A. Nah, kemudian untuk membuat yang 9B-nya, Ibu Bapak nggak usah repot mengerjakan dari awal dulu, awal lagi. Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Di sini ada titik 3 seperti ini, klik. Nah, di sini ada make a copy, membuat kopiannya. Kita bikin kopiannya. Nah, di sini nama filenya kita ubah. Nah, copy off-nya kita hapuskan. Nah, 9A-nya ganti dengan 9B. Nah, langsung oke. Nah, kita hanya tinggal mengganti nama-namanya saja. Nah, di sini namanya masih nama 9A. Nah, kita tinggal hapus saja yang 9A-nya, ganti dengan nama-nama 9B. Kita tinggal klik saja X di sini sampai habis. Nah, di sini yang terakhir kita hapus, kita ambil lagi untuk nama yang 9B. Nah, copy paste lagi. Di sini pastekan. Nah, ini nama siswa kelas 9B-nya sudah masuk ke sini. Nah, yang lainnya tidak perlu di setting lagi. Sudah beres. Jadi kita punya dua formulir. Ini untuk 9A, yang ini untuk 9B. Nah, kalau kelasnya misalkan sampai kelas 9F atau 9C, terserah Bapak Ibu, kita tinggal melakukan hal yang sama, copy, ganti nama, seperti itu. Nah, sudah beres. Nah, kalau sudah beres, untuk melaksanakan ujiannya, kita tinggal pilih send. Kemudian kita cari linknya dengan menekan tombol ini. Linknya sudah ada. Kita kopikan, kita share di grup kelas ini sesuai. Nah, saya contohkan misalkan di sini di 9A. Tinggal copy paste saja di situ. Enter. Nah, ini. Jadi nanti siswa ketika mengklik ini sudah langsung ke hasilnya. Saya akan coba. Nah, ketika diklik, nah ini seperti ini. Nah, kita coba. Nah, misalkan namanya Ade Abdul Jalil. Kemudian tokennya seperti ini. Next. Maka muncullah soal yang sudah kita buat seperti ini. Kita coba. Jawabannya kita setting tadi B, kemudian yang ini kita setting D. Nah, kemudian yang ini jawabannya D, yang ini jawabannya A, yang terakhir jawabannya B. Nah, submit. Nah, ini hasilnya kalau sudah beres, anak seperti ini. Nah, nanti kalau waktunya masih ada, sebenarnya siswa bisa mengeditnya. Kalau seandainya memang ada yang
pengen mengecek kembali atau ada yang lupa satu soal atau dua soal belum dikerjakan, tinggal pilih kembali di sini. Nah ini, nah di sini kita sudah mendapatkan satu jawaban. Nah di sini respons. Nah, responden yang mengerjakan satu di sini sudah ada. Nah nilainya sudah muncul 100 seperti ini. Nah sudah muncul. Nah supaya tampilannya seperti apa yang saya dapatkan seperti ini, nah tinggal setting satu lagi di respon, di jendela respon, ibu bapak klik di sini, kemudian buatkan tujuan hasil responden, klik di situ. Nah di sini saya lebih senang tidak ada email responnya, jadi kita tinggal hapus saja. Nah ini nama filenya, nama sheet filenya, kita tinggal create. Nah maka hasilnya akan seperti yang saya dapatkan seperti ini. Nah kita tinggal di halaman Google Drive akan muncul penilaian harian ke 19A. Nah ini buka saja. Nah ini hasilnya yang sudah seperti yang saya buatkan, seperti ini. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tutorialnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.